Sejarah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Berdirinya CSV tidak terpisahkan dengan peranan Insinyur C.L. van Doorn, seorang ahli kehutanan yang mempelajari aspek sosial dan ekonomi, khususnya ilmu pertanian, dan kemudian memperoleh doktor di bidang ekonomi serta sarjana di bidang teologi. Dengan adanya mahasiswa di Indonesia dan bersamaan dengan berdirinya School Thought of Leading Fund in the Arts atau STOFIA tahun 1910 sampai 1924 di Batavia. Selain itu, berdirinya juga Netherlands in the Arts School atau NIAS di Surabaya tahun 1913 dan Sekolah Teknik di Bandung tahun 1920, Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor tahun 1914, dan Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta tahun 1924. Pada tahun 1924 terbentuklah Batavia CSV dan inilah cabang CSV yang pertama. Kurun waktu 1925 sampai 1927, para mahasiswa di Surabaya yang tergabung dalam Jong India aktif melakukan penelaan Alkitab. Kelompok ini bersama Batavia CSV mengadakan konferensi di Kaliurang pada bulan Desember 1932. Pembicara-pembicara utama kegiatan tersebut adalah Dr. J. Leemena, Insinyur C.L. van Doorn, dan Dr. Hendrik Kramer. Selain itu, beberapa sumber menyebut bahwa Amir Syarifuddin juga terlibat dalam CSV of Java. Jumlah anggota CSV of Java dalam kurun waktu 1930-an sekitar 90 orang. Cabang-cabangnya baru ada di kota perguruan tinggi di Jawa, Jakarta, Bogor, Bandung, dan Surabaya. Walaupun kecil dan lemah, namun keberadaan CSV of Java telah berhasil meletakkan dasar bagi pembinaan mahasiswa Kristen yang akan dilanjutkan GMKI di kemudian hari. Masuknya Jepang ke Indonesia mengakhiri eksistensi CSV of Java secara struktural dan organisatoris. Pemerintah pendudukan Jepang melarang semua kegiatan-kegiatan organisasi yang dibentuk pada zaman Belanda. Secara praktis, CSV of Java tidak ada lagi sejak tahun 1942. Sepanjang sejarahnya, CSV of Java dipimpin oleh ketua umumnya Dr. J. Leemena 1932 sampai 1936 serta Mr. Ko 1936 sampai 1939, sedangkan sekretaris full time dijalankan oleh Insinyur C.L. van Doorn tahun 1932 dan 1936. Sejumlah mahasiswa kedokteran dan hukum di Jakarta memutuskan untuk membentuk suatu organisasi mahasiswa Kristen. Organisasi itu untuk menggantikan CSV of Java yang sudah tidak ada. Dalam pertemuan di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta atau sekarang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta tahun 1945, dibentuk Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia atau disingkat dengan PMKI, dengan maksud keberadaannya sebagai pengurus pusat PMKI. Dengan demikian, Dr. J. Leemena dipilih sebagai ketua umum dan Dr. O.E. Engelen sebagai sekretaris jenderal. Tetapi karena J. Leemena sibuk dengan tugas sebagai Menteri Muda Kesehatan, tugas-tugasnya diserahkan kepada Dr. Engelen. Kegiatan PMKI tidak jauh berbeda dengan CSV of Java, dengan penelahan Alkitab salah satu inti kegiatannya. Tingkat keanggotaan PMKI sebagian besar adalah mahasiswa yang memihak pada perjuangan kemerdekaan. Terbentuklah PMKI di Bandung, Bogor, Surabaya, dan Yogyakarta. Setelah UGM berdiri, segera menyusul. Tak lama setelah PMKI lahir, awal tahun 1946, muncul organisasi baru dengan menggunakan CSV di Bogor, Bandung, dan Surabaya dengan CSV yang baru dan tidak menjadi tandingan PMKI. Kesamaan kedua organisasi ini adalah merealisasikan persekutuan iman dalam Yesus Kristus dan menjadi saksi Kristus dalam dunia mahasiswa. Dengan berakhirnya pertikaian Indonesia dengan Belanda tahun 1949, berakhir pula pertentangan antara PMKI dengan CSV baru tersebut.
tanggal 9 Februari 1950 di kediaman Dr. J. Lemena di Jalan Teguh Umar nomor 36 Jakarta. Wakil-wakil PMKI dan CSV baru hadir dalam pertemuan tersebut. Maka lahirlah kesepakatan yang menyatakan bahwa PMKI dan CSV baru untuk meleburkan diri dalam suatu organisasi yang dinamakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau disingkat dengan GMKI, dan mengangkat Dr. J. Lemena sebagai ketua umum hingga diadakan kongres. GMKI kemudian berkembang dengan berdirinya cabang-cabang GMKI di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam tradisi kepemimpinan nasional di era Orde Lama, Orde Baru, era Reformasi, dan pada masa kini, GMKI mencoba memainkan perannya sebagai wujud semangat nasionalisme dan ekumenisme. Perubahan tatanan organisasi baik berupa ADART mengalami berbagai penyempurnaan. Tantangan dan pergumulan GMKI yang tertuang dalam tema dan subtema dan senantiasa berubah setiap kongres ke kongres sesuai kondisi dan pandangan GMKI ke depan. Perbaikan dan penyempurnaan sistem pendidikan kader yang tertuang dalam pola dasar sistem pendidikan kader atau PDSPK serta format aksi pelayanan yang senantiasa dievaluasi sebagai wujud partisipasi GMKI dalam bidang eksternalnya. Ketika di awalnya GMKI tumbuh dari kelompok-kelompok doa dan diskusi-diskusi hingga akhirnya membentuk suatu organisasi kemahasiswaan yang permanen. Kedua semangat di atas telah membawa sejarah GMKI menjadi salah satu kekuatan gerakan pro-demokrasi dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Hingga saat ini, GMKI memiliki 90 cabang yang tersebar di kota-kota perguruan tinggi di berbagai provinsi di Indonesia. GMKI merupakan tempat persiapan kader dengan kompetensi dalam iman, ilmu, kepemimpinan, dan kepekaan sosial yang dapat diaplikasikan dalam 3 medan pelayanannya, yakni gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ut omnes unum sin.